Meskipun pemindahan ibu kota banyak yang menentang, tetapi Undang-Undang Ibu Kota tetap disahkan. Hingga aktivis ini meminta Jokowi segera tinggalkan Jakarta. Dilansir Galamedia, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 18 Januari 2022 lalu. Dengan persetujuan tersebut, maka dipastikan IKN akan dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Menanggapi keputusan tersebut, aktivis Neko Silalahi mengusulkan agar Presiden Jokowi segera keluar atau pergi dari Jakarta. Maksudnya, Neko meminta agar Jokowi segera bertugas di kantor yang ada di IKN baru. Bahkan, Neko yang juga merupakan seorang pegiat media sosial ini meminta Jokowi membawa para anggota DPR RI ke IKN baru yang bernama Nusantara. Undang-undang pemindahan ibu kota sudah disetujui, maka Jokowi harus mentaatinya dan saya sarankan dalam tempo sesingkatnya harus keluar dari Jakarta dan berkantor di Nusantara, ujarnya melalui akun Twitter pribadi @neko_silalahi dilansir Galamedia pada Jumat 21 Januari. Oh ya, sekalian bawa juga anggota DPR RI ke sana, katanya lagi, sehingga Istana Negara dan gedung DPR RI bisa dijadikan tempat tinggal bagi warga Jakarta. Biar Istana Negara dan gedung DPR RI kami bikin rumah tinggal, tandas Neko Silalahi. Dalam cuitan berbeda, Neko mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sama artinya dengan memindahkan permasalahan tanpa solusi. Neko lantas menjelaskan apa masalah yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Masalah bangsa ini sebenarnya hanyalah jurang kesenjangan yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin, sehingga keadilan hanya milik kaum kaya dan kaum miskin cuma numpang sekedar hidup di negeri ini, jelasnya. Sementara terkait hal ini, diberitakan terpisah dilansir Detik News, Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur tolak pemindahan ibu kota. Undang-Undang IKN cacat prosedural. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur menolak pemindahan ibu kota. Mereka menilai rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang kini telah disahkan cacat secara prosedural. Rencana pemindahan IKN atau Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Agustus 2019 sampai pada titik akhir ketika pembentukan pansus rancangan Undang-Undang IKN di DPR pada Desember 2021. Hanya dalam waktu 40 hari proses pembahasan rancangan Undang-Undang IKN di DPR, Parlemen DPR beserta pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 18 Januari 2022, rancangan Undang-Undang IKN disahkan dalam paripurna DPR RI, kata Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Yohana Tiko, dalam keterangan tertulisnya Rabu 19 Januari. Selain itu, Yohana mengatakan pembangunan proyek ibu kota itu akan mengancam keselamatan ruang hidup rakyat, termasuk ekosistem hewan langka. Sebelum diundangkan, rancangan Undang-Undang IKN sendiri dinilai cacat prosedural dan dianggap sebagai bentuk dari ancaman keselamatan ruang hidup rakyat maupun satwa langka yang berada di Kalimantan Timur, terutama yang terdampak dengan adanya proyek IKN, yaitu Kabupaten Penajam, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan, ujarnya. Mega proyek IKN sendiri berpotensi akan menggusur lahan-lahan masyarakat adat, terutama masyarakat adat suku Balik dan suku Pasir, serta warga transmigran yang sudah lama menghuni di dalam kawasan 256.000 hektar, kata Yohana. Yohana lantas mengkritisi alasan pemindahan ibu kota yang didasari pada permasalahan di Jakarta yang tak kunjung selesai.
Dia menyebut hal itu merupakan gambaran pemerintah yang tidak bisa menangani masalah yang ada. Salah satu alasan atas pemindahan ibu kota adalah berangkat dari semakin meningkat dan kompleksnya permasalahan di DKI Jakarta. DKI Jakarta dinilai tidak layak dari aspek daya dukung dan daya tampung. Oleh karena itulah, dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan gambaran tidak becusnya pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di Jakarta, tegasnya. Dia juga mengatakan, pembahasan rancangan undang-undang IKN minim partisipasi publik. Yohana menilai keputusan pemindahan ibu kota itu keputusan politik tanpa dasar yang jelas. Cacat prosedural dalam penyusunan KLHS kembali dilakukan dalam pembuatan rancangan undang-undang IKN, di mana sebelumnya dilakukan secara tertutup, terbatas, dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari pemindahan ibu kota. Yohana menyebut bukan hanya masyarakat setempat yang terdampak, tetapi juga warga di wilayah lain yang juga akan terdampak dalam mega proyek ini, seperti ribuan ASN pemerintah pusat di Jakarta dan sekitarnya, warga di Sulawesi Tengah, serta 2 kampung masyarakat adat yang hidup di sepanjang Sungai Kayan akan ditenggelamkan beserta 5 kampung yang juga digusur paksa untuk pembangunan dam kecil pendukung PLTA Kaltara. Hal tersebut demi memasuk listrik bagi situs perkantoran di ibu kota baru. Adapun lahan IKN yang akan dibangun tidak lain merupakan lahan-lahan perusahaan sawit, HTI, hutan tanaman industri, serta tambang yang merupakan milik dari para oligarki-oligarki yang dengan sengaja merusak hutan dan lahan. Di samping itulah pemindahan ibu kota negara juga merupakan agenda terselubung pemerintah guna menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh beberapa korporasi yang wilayah konsesinya masuk dalam wilayah IKN. Mau bolak-balik pencitraan, rakyat tetap tidak percaya. Bahkan Jokowi tidak lagi dibutuhkan. Kini.id Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung belum lama ini kembali menyentil pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, meskipun Presiden Jokowi bolak-balik pencitraan, tetapi rakyat tetap tidak percaya, bahkan sebenarnya tak lagi memerlukannya. Bagi sang akademisi, rakyat tak lagi butuh Presiden Jokowi karena dianggap telah gagal mengatasi pandemi. Ia juga mengatakan bahwa demokrasi di tanah air tak boleh berhenti kendati pandemi masih belum berakhir. Terlebih, ia menilai ketidakpuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan PPKM harus menjadi evaluasi. Demokrasi tidak boleh berhenti kendati ada pandemi, kendati ada COVID, segala macam. Kan ini cuma soal kita mau mengevaluasi ketidakpuasan terhadap PPKM biasa saja, papar Rocky Gerung, sebagaimana dikutip terkini.id dari kanal YouTube Refli Harun via kabar Besuki pada Kamis 28 Oktober 2021. Ia pun menyebut bahwa masalah Indonesia dalam mengatasi pandemi adalah tidak adanya sosok yang benar-benar bisa diandalkan untuk memberikan arahan dalam penanganan pandemi secara nasional. Menurutnya, rakyat menganggap hal tersebut menjadi alasan kuat bahwa endgame harus segera direalisasikan. Problemnya, kita tidak lagi melihat ada semacam dirijen istana yang mengatur soal pandemi ini. Karena itu, orang menganggap, ya kalau nggak ada dirijen, ya endgame aja, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menilai bahwasanya rakyat sudah tak lagi percaya dengan segala bentuk pencitraan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa bukan berarti rakyat dendam terhadap kekuasaan, melainkan hanya tak lagi membutuhkan kekuasaan itu sendiri yang mana menyangkut besar Presiden Jokowi. Logikanya sama kan?
Presiden bolak-balik bikin pencitraan, tetap orang gak percaya. Jadi, rakyat tidak dendam pada kekuasaan. Mereka sekedar tidak memerlukan lagi kekuasaan, kata Rocky Gerung. Jadi, barang yang udah nggak diperlukan, mau diapa-apain, ya udah. Nggak ada soal kan? Tinggal diproses gimana endgame itu dihasilkan. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Rocky Gerung juga mengusulkan pembentukan demisioner apabila Presiden Jokowi harus dilengsirkan sebelum pemilu 2024 karena sudah tak lagi dibutuhkan oleh rakyat. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut bertujuan agar virus kekuasaan dilemahkan sehingga tak menyebar kemana-mana. Saya kemarin usulkan bikin aja demisioner. Jadi, karena presiden tidak diperlukan lagi, tetapi belum masuk di dalam tahap elektoral, maka virusnya kekuasaan dilemahkan. Gitu kira-kira nih, supaya dia nggak kemana-mana tuh.